Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teacher lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Tunggu ya. Hai kakak Guardian, bertemu kembali dengan Teacher Kiki. Kali ini kita akan belajar tentang literasi karakter. Nah, literasi karakter itu sendiri terintegrasi dengan 3 pelajaran, yaitu Social Studies bersama Teacher Nya, Islamic Studies bersama Teacher Mirhan, dan Bahasa Indonesia bersama Teacher Kiki. Oh ya, sebelumnya kakak telah belajar tentang ASEAN. Masih ingat apa itu ASEAN? Adapun negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN sebagai berikut. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Setelah kakak melihat tayangan video sebelumnya, nah, Teacher Kiki akan mengingatkan kembali tentang pertanyaan besar di awal proyek ini yang akan terjawab di akhir proyek. Nah, itu dia tadi pertanyaan yang akan kakak jawab di akhir proyek kita berikut ini. Pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang iklan, slogan, dan juga poster. Berikut ada contoh-contoh dari iklan, poster, dan juga slogan. Nah, kakak, selanjutnya ada beberapa kerjasama di dalam negara ASEAN yang bisa kakak ketahui. Contohnya, pertama, ada kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi pariwisata, dan juga dalam bidang pendidikan. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan.
Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Berikut bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau yang disingkat Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain 1. Bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, atau yang kita kenal dengan SEA Games. 2. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum, atau ARF, untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Berikut contoh kerjasama politik dan keamanan ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Berikut contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Keempat, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. Setelah tadi kita melihat contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan di wilayah negara ASEAN, nah kali ini kakak akan melakukan sebuah aktivitas. Apa ya aktivitasnya? Oke kak, untuk tugas kali ini kakak pilih salah satu bidang kerjasama untuk mempromosikan kemajuan Indonesia di mata ASEAN. Kakak juga bisa berdiskusi dengan kelompoknya dan
Dan tidak lupa kakak kumpulkan di dalam Google Classroom. Semangat kakak, teacher tunggu.